Salam Kicomania, tetap sehat. Untuk saat ini saya lagi berkunjung ke rumah teman saya, Wahyu, yang pada saat kira-kira tahun kemarin, tepatnya 26 September 2021, saya berkenalan dengan Mas Wahyu ini ya. Dia ketemu saya di satu lomba, kita ngobrol tentang murai, tentang ini, tentang cinta, banyak lah. Berkenalan juga waktu itu ya. Mas Wahyu ini nyamperin saya, ngobrol, mau pengen kenalan, pengen gini gitu-gini, pokoknya kita saling membahas tentang murai. Dan tak lupa waktu itu Mas Wahyu ini punya satu jagoan yang mungkin daerah Tangerang Selatan, mungkin juga daerah Jakarta, mungkin pernah tahu, pernah dengar. Burung andalan Mas Wahyu ini dulu bernama Jirok. Bernama Jirok ya. Dan nanti kita akan bahas perawatan dari Jirok itu seperti apa, sampai akhirnya Jirok bisa menjadi juara ya. Berapa kali dia juara 1. Dan waktu di BSD itu pun saya juga lihat. Saya lihat sendiri penampilan Jirok, lagu dan volumenya memang dahsyat, dan burung itu layak menjadi juara 1 ya. Walaupun posisi sekarang burung itu sudah di tangan, sudah bukan di tangan Mas Wahyu lagi. Burung itu sudah pindah ke tangan ada salah satu orang yang suka dengan burung itu, yang mungkin beberapa orang yang suka dengan burung itu, akhirnya burung itu pindah tangan. Itu ya Mas Wahyu ya. Nah, coba sekarang bisa Mas Wahyu bisa terangkan ke para Kicomania, sahabat Kicomania kita semua, khususnya yang pemula, bagaimana cara rawatan Jirok hingga sampai akhirnya Jirok bisa menjadi juara 1 beberapa kali waktu itu ya. Gimana mungkin Mas Wahyu bisa sampaikan gitu. Ya, Assalamualaikum buat para Kicomania semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pada saat itu saya punya jagoan yang bernama Jirok. Rawatannya sangat sederhana sekali. Dia pagi jam 5 biasa diembunkan, pagi hari jangkriknya makan 10, habis itu mandi, dijemur juga nggak terlalu lama. Setelah dijemur biasa diangin-anginkan, lalu di full kredong lagi. Habis asar burung kredongnya dibuka, diangin-anginkan. Kalau ada matahari kita jemur lagi sebentar, kasih makan 10 lagi, kandang bersih semua, air minum ganti, full kredong sampai pagi. Dan setiap hari begitu. Mandinya di pagi hari 2 hari sekali. Pada saat untuk penyiapan hari lomba di H-1 itu makan kroto hanya 1 sendok teh saja. Dan setelah selebihnya jangkrik tetap. Pada hari H, Minggu sebelum berangkat lomba wajib mandi. Jangkrik tetap seperti harian biasa 10. Nanti di lapangan tinggal ada penambahan, hanya jangkrik 2, uletnya 3. Lebihnya udah di full kredong aja agar burung tidak terlalu bacot di lapangan. Akhirnya gitu aja ya. Jadi gitu ya. Jadi rawatannya sebenarnya sederhana. Nggak apa ya, kalau orang Jawa bilang nggak neko-neko ya. Jadi sebenarnya yang jangkrik berapa itu tadi yang seperti Mas Wahyu sampaikan ya. Terus Mas Wahyu pakai ini nggak ya? Pakai kayak vitamin segala nggak ya? Vitamin untuk itu Jirok nggak pernah pakai doping-dopingan Pak. Oke, jadi itu ya. Jadi Jirok itu juga nggak pernah pakai doping-dopingan. Jadi murni memang burung itu memang benar-benar bagus ya. Jadi terakhir itu dibelinya kapan ya, Mas Wahyu? Terakhir itu sebelum mau Idul Fitri. Oh, jadi di tahun ini ya, tahun Ya. ini sebelum Idul Fitri. Nah, itu para sahabat Kicomania, itu adalah sekilas dari perawatan Jirok seperti apa. Ya, jadi nanti kalau misalnya dari teman-teman ada yang kurang jelas
atau ada yang kepengen berkenalan dengan Mas Wahyu, nanti saya akan bisa juga bantu untuk ngasih nomor WA-nya supaya teman-teman bisa tahu lebih dekat bagaimana rawatan itu dulu. Dan ada lagi satu kisah ya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Saya kenal dengan Mas Wahyu udah mulai dari tanggal 26 September ya 2021. Mungkin Mas Wahyu lupa kan kalau ketemuannya pada tanggal itu. Nah, setahun kemudian, kira-kira kemarin kejadian di tanggal 9 September, kan saya sering iseng ketemu di lapangan, ngobrol ini. Nah, waktu itu tanggal 9 September, saya sempat Mas Wahyu WA ke saya, Pak Andi gimana kabarnya? Baik, saya bilang baik ini. Akhirnya ceritalah, Mas Wahyu cerita kalau dia dapat jagoan. Dia dapat jagoan yang rencananya untuk pengganti Jirok. Nah, bercerita ke saya melihat tampilannya di video juga. Dalam hati saya waktu itu saya tuh tertarik banget. Waduh, saya tertarik. Cuma saya nggak enak. Ya, yang pertama saya tuh kalau beli burung saya bukan tidak berani ya. Saya tidak mau terlalu mahal. Ya, orang mungkin beli bisa berani 100, 200, 400, 700 sampai 1 miliar. Kalau saya sih enggak ya, saya punya prinsip sendiri. Jadi waktu itu malam-malam itu saya mencoba untuk WA ke Mas Wahyu, ngobrol. Saya bilang, Mas sudah punya jagoan ya Mas ya? Iya, ini jagoan saya udah dapat ini. Nah, saya waktu itu bilang ke Mas Wahyu, memberanikan diri untuk WA. Saya bilang, Mas, seandainya burung itu dijual ke saya, diganti pemiliknya ke saya, kira-kira boleh nggak ya Mas? Saya waktu itu cuma mikir, kalau nggak boleh ya sudah, namanya itu kesenangannya dari Mas Wahyu, penggantinya Jirok. Nah, waktu itu nggak disangka Mas Wahyu jawab, Insya Allah nggak apa-apa kalau buat Pak Andi. Nah, saya kan waktu itu, waduh, harganya berapa ya? Kan harganya mahal. Saya juga nggak berani, tapi sebelumnya saya udah bilang, Mas, saya harganya nggak berani mahal ya Mas, kalau mau dikasih ke saya. Dia cerita, Pak Andi kan tahu belinya saya berapa, ya jadi belinya ini nggak mahal, ya nggak mahal, belinya nggak mahal ya dia ya, bukan sampai 30 juta, 40 juta, enggak, belinya tidak sampai segitu. Saya tidak akan membuka harganya, cuma saya bilang nggak sampai harga segitu yang seperti saya sampaikan tadi. Akhirnya dia bilang, terserah Pak Andi mau dibeli berapa. Akhirnya saya buka satu harga yang menurut saya ya pasti semua orang pasti akan mau dengan harga segitu. Tapi tetap lebih dari harga yang Mas Wahyu beli. Gimana kalau segitu Mas? Saya tuh waktu ngomong angka segitu saya udah takut, waduh nggak enak saya nanti kalau dia nggak boleh ya sudah. Ternyata enggak, Mas Wahyu ini baik banget sama saya. Langsung dia bilang, nggak apa-apa, kalau Pak Andi mau nggak apa-apa. Wah, saya waktu itu seneng banget saya. Waduh, saya mau transfer ke Mas Wahyu bilang nggak usah transfer dulu, nanti aja. Kalau sudah lihat burungnya baru transfer. Oke, nah, ya setelah itu saya bingung. Wah, gimana ya cara bawanya? Karena posisi kan di Jakarta, burung itu mau saya bawa ke Jogja. Saya mikir posisi gimana? Saya mau kirim pakai KIB atau KI8 atau saya mau sewa mobil. Saya sedang rencanain semua. Tiba-tiba Mas Wahyu WA sama saya, Pak, kalau boleh, gimana kalau burung itu saya antar? Waduh, saya jadi ini gimana ya? Udah dikasih harga burungnya yang murah, burungnya malah mau diantar. Ya saya bilang, ya terserah Mas Wahyu aja deh, kalau emang mau diantar saya sangat terima kasih sekali. Akhirnya singkat cerita burung itu dikirim ke saya dan sekarang sudah ada di Jogja. Burung itu baru saya rawat, belum saya turunkan karena saya tahu di tempat Mas Wahyu sudah berapa kali diturunkan dapat podium 1-2 di tempat yang punya dulunya juga sering mendapat 1-2. Nanti para sahabat Kicau Mania, saya akan berikan cuplikannya kerjanya burung itu waktu di lomba. Ya, jadi singkat cerita, burung itu akhirnya
Jadi pemiliknya jadi saya, namanya sedang saya rencanakan, saya mau pakai nama Triple S atau pakai nama Jenderal Jogja. Nanti tunggu waktunya akan saya buat ke lapangan. Oke, singkat cerita lagi, ini ada cerita lagi ya. Hari ini saya mampir ke temannya Mas Wahyu di Jakarta. Saya dolan ke sini ngobrol silaturahmi dengan Mas Wahyu. Nggak disangka saya sudah dikasih burung lagi sama Mas Wahyu. Saya dikasih burung kacer. Ya, kacernya itu bukan kacer ecek-ecek kalau orang bilang ya. Kacernya itu kacer juara. Dikasihkan ke saya memang pada saat itu posisi mampu. Nah, itu nanti saya juga mau tanya ya, sebenarnya saya tuh bingung kok Mas Wahyu ini baik dengan saya, sedangkan ibaratnya apa ya, saya bukan saudaranya, saya bukan siapa-siapa lah, kita hanya kenal. Nah mungkin Mas Wahyu bisa sampaikan kenapa kok Mas Wahyu rela memberikan murai kebanggaan yang akan menjadi kebanggaannya Mas Wahyu, juga kacer yang sudah dicoba untuk sering juara malah dikasihkan ke saya. Gimana Mas? Mas Wahyu bisa cerita dulu? Saya merasa senang sekali bisa memberikan sesuatu yang berharga buat sang master, yaitu idola saya yang mempunyai murai yang ekor muri belum ada yang menyamainya di sementara ini di Indonesia ini hanya satu, suara satu. Dan mudah-mudahan kedepannya burung-burung yang saya kasihkan ke Pak Andi bisa membanggakan di Jogja. Gimana Mas? Ya, saya juga terima kasih ya. Dia sampai begitu sama saya. Padahal kalau dipikirkan yang pernah saya sampaikan ke teman-teman di Tomania ya, suara sakti hebat bukan karena saya, memang karena burungnya itu sendiri yang dia hebat ya. Saya sama seperti para Tomania pemula yang lainnya, kita sama-sama manusia ya. Yang hebat itu adalah burungnya, bukan saya ya. Karena saya pun juga sekarang lagi mencari burung-burung yang bisa seperti suara satu. Buktinya sampai sekarang saya belum menemukan. Saya punya ada beberapa yang saya rawat saat ini. Sekali waktu tampil bagus, sekali waktu hilang lagi. Mungkin ada teman-teman yang dekat dengan saya tahu kayak Preman Jogja, ya kayak Panglima, Anak Dewa, banyak di tempat saya. Tapi saya lagi mencari yang bisa seperti suara sakti. Ya, saya kira cukup sekian dulu dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu atas pemberiannya burung-burung ke saya. Saya akan coba merawat supaya burung itu bisa menjadi hebat dan bisa apa ya, Mas Wahyu paling nggak juga bangga kan, wah ternyata burung-burungku di temannya Pak Andi bisa jadi hebat. Saya kira gitu. Terima kasih saya ucapkan buat Mas Wahyu. Semoga sehat selalu ya. Oke. Salam Kicomania, tetap sehat. Buset dah, ngeri sedap ini. Ngeri sedap nih. Hai, Kelu.